Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang comparison diagram pada NVivo. Comparison diagram ini ada di tab Explorer juga. Di tab Explorer itu, Bapak Ibu tadi sudah mengenal word frekuensi, ya, kemudian mengenal set. Kita lanjutkan dengan diagram. Ya, diagram. Diagram ini ada dua. Apakah Bapak diagram banyak dipakai untuk mengcompare? Mengcompare dua file atau dua grup coding atau dua case, ya. Di sini Anda pilih compare, di sini Anda compare file, compare code gitu kan. Saya pilih compare, kemudian saya pilih misalnya compare file di sini. Nah, kalau saya pilih compare file, nanti berarti file mana dengan file mana. Kalau saya pilih compare code, berarti code mana dengan code mana. Saya pilih compare code, misalkan di compare code ini saya mau membandingkan kelompok code fasilitas dengan kelompok kode perubahan paradigma. Anda centang. Hanya boleh dua. Jadi kalau Anda mencentang tiga, pasti nggak mau. Atau hanya satu juga pasti nggak mau. Karena Anda mau membandingkan dua diagram dari coding. Anda pilih compare code, Anda pilih fasilitas dan perubahan paradigma. Kemudian klik OK. Ini loh hasilnya. Ternyata fasilitas diambil dari transkrip wawancara, perubahan paradigma diambil dari transkrip wawancara, ya, dan juga diambil dari video ini, perubahan paradigma pembelajaran masa COVID-19 ini dari video, ya. Ini sorry, ya, perubahan paradigma diambil dari video, ini diambil dari PDF, ini simbol PDF. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa kode fasilitas, ya, atau kode perubahan paradigma itu akan ketahuan diambil source-nya dari mana saja, itu kalau membandingkan dari coding. Nah, kalau ternyata Bapak Ibu di comparison diagram ini dicentang child, tadi kan induknya. Kalau dicentang child, di sini children, tadi kan parent. Jadi yang sebelumnya itu parent, ini hanya parentnya saja. Ini parentnya saja, varietas dan perubahan. Tapi kalau ingin lengkap dengan anaknya, child, maka di sini Bapak Ibu lihat bahwa paradigma perubahan paradigma di sini terkait dengan coding-coding lain yang di bawah perubahan paradigma childnya. Ada partisipasi aktif, ada energi positif, ya, dan lain-lain. Fasilitas terkait dengan alat pelindung diri, dukungan fasilitas, keterbatasan kuota internet, suasana, jaga jarak, ini terkait fasilitas. Sehingga Bapak Ibu mulai dapat punya gambaran dengan membandingkan diagram ini. Ternyata fokus penelitian saya itu terkait dengan apa saja. Ya, sumbernya dari mana saja. Itu mulai tergambarkan dengan cara membandingkan memakai comparison diagram. Ya, itu kalau mau di compare berdasarkan code. Bagaimana kalau mau di compare berdasarkan case? Tadi saya kan dibuat case-nya itu dikelompokkan berdasarkan kampus. Universitas 1, Universitas 2. Saya pilih compare case, kemudian saya pilih transkrip wawancara Universitas 1 dan transkrip wawancara Universitas 2. Saya klik OK, ini loh. Ternyata transkrip wawancara Universitas 1 itu coding yang ditemukannya ini sumbernya dari mana saja. Ternyata dari transkrip wawancara Universitas 2 juga ada kesamaan. Ini yang wawancara Universitas 1, ini wawancara Universitas 2. Ternyata ada beberapa dua pendapat yang berbeda dari dua responden yang berbeda, ternyata yang berbicara tentang coding yang sama itu ada ditemukan. Jadi ketahuan bahwa yang sama ini tentunya menjadi hal yang menjadi perhatian peneliti. Bahwa ternyata dari dua kampus yang berbeda yang berjauhan pun berbicaranya sama tentang penelitiannya. Gitu. Ini berdasarkan case. Nah, kalau kita ekspor, ini loh. Dari wawancara satu berbicara tentang sistem pembelajaran, tentang online, tentang kesulitan pembelajaran, tentang pendidikan, tentang mahasiswa, tentang perkuliahan. Dari wawancara Universitas 2 juga sama seperti itu. Ini dengan comparison diagram.